Aduh, apa nih? Banyak yang berkomentar di dalam sebuah komentar video ini yang mengatakan memang pelik adat yang ada di Jawa. Waduh, kan pelik para sahabat kalau Mas Farhan menengok sebuah video ini hanya berlaku di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang kejadian aneh yang berlaku kepada segelintir umat Islam yang ada dekat di Konoha para sahabat. Ini lain macam lah Mas Farhan menengok sebuah video. Ada suatu video di situ mungkin di situ menggunakan kopiah-kopiah macam ini kan, ditandakan orang Muslim macam itu. Di situ ada suatu adat, mungkin kalau adat aku tak tahu pasti. Ini yang pastinya ada di Indonesia, tapi yang adat mana ini, kampung mana, Mas Farhan kurang tahu para sahabat. Kalau Mas Farhan tengok di suatu komentar di situ mengatakan adat ini memang lain macam itu, tapi kalau tak ada dalam agama untuk pepergian penghormatan terakhir kepada orang yang sudah tiada macam itu, bahkan diiringi pencak silat para sahabat. Di sini kan agak lain ya para sahabat, bukannya kita itu memberikan hadiah Fatihah dan juga ngirimkan surat Yasin macam itu. Ini lain para sahabat. Dan ada juga sebuah video di situ juga ada juga katanya. Di situ mau dikuburkan itu, mau dibawa ke makam, mereka itu lalu jendela di situ diangkatnya itu para sahabat, sampai gak ada yang nolongin gitu, banyak orang tapi kayak di satu orang diangkat gitu. Kasihan banget sih mayatnya macam itu para sahabat. Dan Mas Farhan ada timbul rasa kok masih banyak hal-hal yang pelik, dan sedangkan agama Islam itu kan satu. Agama Islam itu kan Islam yang ajarannya Rasulullah, ajarannya Nabi kita, Nabi Muhammad macam itu kan. Tapi kok beda-beda diikutkan dengan adat yang ada dekat Indonesia macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Let's go. Hidup Gus Pixman, hidup Gus Pixman. Jadi teman-teman, saya rasa kita semua pasti akan sepakat bahwa agama merupakan petunjuk bagi manusia untuk mengarungi kehidupan yang serba tidak pasti ini. Dan kita pasti semuanya akan setuju adalah suatu perbuatan yang keji bagi orang-orang yang memanfaatkan agama demi kepentingan dirinya sendiri. Jadi teman-teman, siapa Gus Pixman yang saya sebutkan tadi di awal? Gus Pixman adalah seorang konten kreator yang dimana beliau memparodikan kelakuan ataupun tingkah daripada para asatid atau para ustadz, para habib, para gus-gus yang memiliki kelakuan nyeleneh-nyeleneh. Nah, saya sendiri ketika memprofiling daripada konten-konten beliau, saya tidak menemukan masalah pada pandangan beliau yang menolak daripada Islam ataupun menolak daripada para habib atau ustadz. Beliau hanya berfokus pada memparodikan kelakuan daripada oknum-oknum ini. Sepertinya beliau menyuarakan daripada kegelisahan sebagian masyarakat yang terwakilkan oleh beliau akan kelakuan daripada oknum pemuka agama yang rada nyeleneh-nyeleneh ini. Nah, seperti yang kita utarakan tadi di awal, bahwasanya kita pasti akan merasa jengkel tatkala melihat kelakuan daripada guru-guru yang mengajari agama tetapi menggunakan agama demi kepentingan dirinya sendiri. Lalu bagaimana pendapat saya pribadi? Ya tentu walaupun saya sebagai seorang sayyid ataupun ya bisa dibilang dari kalangan habib, saya pribadi memang sangat terwakilkan dengan kehadiran Gus Pixman. Kenapa?
Ya karena mereka mempolitisasi dalil-dalil agama, kemudian didramatisasi, lalu diorkestrasi demi kepentingan mereka sendiri. Padahal masyarakat Indonesia masih banyak yang percaya dengan hal-hal mistisme. Sehingga ketika mereka mengucapkan satu kata ataupun beberapa kalimat yang untuk kepentingan diri mereka sendiri lalu dibumbui dengan politisasi ayat-ayat agama, pasti masyarakat akan menganggap ucapan mereka adalah suci dan patut untuk dipercaya. Lalu pertanyaannya adalah kapan masyarakat Indonesia akan menjadi lebih cerdas? Sedangkan masyarakat Indonesia juga masih banyak yang masih percaya dengan hal-hal mistisme. Nah, maka dari itu kalau teman-teman pernah membaca buku Madilog karangan Tan Malaka, teman-teman akan memahami bahwasannya begitulah masyarakat kita. Itulah yang akhirnya dipakai oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab ialah mempolitisir agama demi kepentingan dirinya sendiri. Pun saya rasa apa yang diungkapkan oleh Gus Pixman melalui konten-konten parodinya itu bisa menjadi bahan perenungan bagi para pendakwah yang ingin menyampaikan konten dakwahnya di tengah masyarakat agar bisa menyiapkan materi yang lebih relevan dengan kebutuhan audiensnya. Sesuai keputusannya Pak Sekda, sesuai keputusan Sekda, sesuai keputusan Sekda, sesuai keputusan Sekda, sesuai keputusan Sekda. Sesuai arahan Pak Sekda. Sekarang ya, tidak. Tetap harus ada malu. Sesuai arahan Pak Sekda. Kita yang malu. Kita yang malu. Kita yang malu. Subhanallah, ya Allah. Lopo kasi. Apa tuh kasi namanya bicara anak ko. Waduh, ini apa ya para sahabat? Bukannya ini di tempat kuburan untuk memakamkan mayit. Kok ini kok ada kembangan pencak silat ya para sahabat? Agak lain. Bukannya untuk dikirimkan surat Fatihah, dibacakan surat Yasin. Kok ada kembangan pencak silat di sini ya para sahabat? Di sini katanya untuk penghormatan terakhir. Kok bisa? Subhanallah, beginikah kalian sebut sebuah peribadahan? Beginikah kalian sebut dengan solawatan? Ini lebih seperti crowdsurfing, tapi versi syariah. Beginilah jika diawali dengan ngaji yang salah. Musik kau halalkan, goyangan kau lakukan, konser pun kau sebut peribadahan. Dikala Wahabi bersolawat demikian, namun kalian si paling aswaja bersolawat dengan demikian. Dikala Wahabi pengajian dengan demikian, namun kalian si paling aswaja pengajian dengan model konseran. Sungguh perbedaan yang signifikan. Namun kenapa Wahabi yang difitnah menyebar kesesatan? Padahal kami hanya menjalankan amalan sesuai sunnah dan Al-Quran. Dari sini kita bisa berpikir. Hai mbak-mbak berkerudung yang sedang foto-foto, apakah kalian tidak lihat ya? Ada sekelompok orang yang sedang bersembahyang di depan kalian. Cara bersembahyangnya memang beda dengan kalian, dengan saya yang sama-sama pakai kerudung. Mereka adalah yang beragama Hindu. Seenggak-enggaknya kalau kalian mau foto di tempat umum, kemudian di tempat-tempat yang memang disakralkan, kalian harus lihat kalau ada orang yang sedang bersembahyang, hargailah sedikit ya. Jadi tunda
Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Memang kalau kita tengok sebuah video ini ya para sahabat, bahwasanya Mas Farhan pun first time menengok sebuah video macam ini. Memang sangat pelik para sahabat. Sangat tak ada memang di kampung Mas Farhan itu, tak ada para sahabat. Memang kalau dekat kampung Mas Farhan yang berlaku apabila ada orang tiada nyawa meninggal macam itu, mereka dikebumikan, dikuburkan itu menggunakan rukun-rukun rukun-rukun untuk mengkuburkan mayit macam itu, fardu kifayah macam itu kan. Kita kan kalau mayit itu kan satu kampung macam itu, fardu kifayah. Apabila ada suatu kampung ada orang yang meninggal lalu tidak dikubur itu, tidak ditanam itu semayit, maka satu kampung akan kena dosa para sahabat. Karena apabila satu orang melaksanakan atau melaksanakan untuk cepat-cepat mengkubur si mayit itu, intinya dikerjakanlah fardu kifayah, maka satu kampung itu akan gugur macam itu. Jadi kalau nengok sebuah video itu cara pemakamannya di media sosial ini ya para sahabat, Mas Man kurang tahu di mana ini adatnya. Yang pasti di Indonesia para sahabat. Ini kok malah lewat jendelanya para sahabat, lewat atas, bahkan yang ngangkatnya itu bukan gotong royong bersama-sama macam itu, malah diangkat lewat bawah gitu kan, digituin. Itu kayak menyiksa si mayit macam itu. Bukannya kita memberikan penghormatan terakhir macam itu kepada si mayit, menggunakan tata cara yang akhlak yang baik dan juga adab macam itu. Ini kayak ditarik-tarik saja, sangat mengenaskan para sahabat. Ada sebuah video di sini juga, di dalam video itu jelas disyuting di suatu kuburan. Di situ salam penghormatan terakhir menggunakan silat kembangan para sahabat gitu kan. Aduh, ini kan benar katanya para netizen, ini suatu penghormatan yang terakhir. Mungkin si rekan ini yang sudah meninggal ini kan mungkin mantan ataupun pencak silat, rekan pencak silat, PO macam itu, rekan pencak silat lah di Indonesia macam itu. Tapi mungkin penghargaan atau penghantaran terakhir itu tidak harus seperti itu ya para sahabat. Mungkin menurut Mas Farhan secara pribadi harus dikirimkan Fatihah dan juga mereka datang ke sana untuk ngelayat. Tak perlulah ada pencak-pencak semacam itu kembangan. Takutnya ada pertimbul pertanyaan netizen kita itu nanti susah untuk meluruskan hal ini para sahabat, macam itu para sahabat. Jadi hal-hal yang pelik itu tak perlulah untuk dibuat macam itulah. Kalau sudah tiada, kita kirimkan surat Fatihah dan juga Yasin, itulah yang lebih baik macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.